Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Alandianto dengan NPI 1412200114. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil pekerjaan saya, yaitu pengukuran produktivitas berdasarkan model-modelnya dengan pendekatan prospek. Nah, ini untuk slide yang kedua, ya ini ada data keuangan perusahaan. Berikut merupakan data keuangan perusahaan yang meliputi aspek produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan modal seperti pada tabel di sini. Dan yang berikutnya ada perhitungan rasio produktivitas dan indeks produktivitas untuk semua aspek. Yang pertama ada rasio produktivitas aspek produksi. Nah, di sini ada juga data produksi yang meliputi pendapatan bersih dan harga pokok produksi HPP. Dan ini hasil perhitungan nilai rasio produktivitas produksi. Dan di sini juga ada grafik rasio produktivitas produksi. Nah, di sini analisis grafik rasio produktivitas produksi yang tertinggi adalah 1,29 pada bulan April 2023 dan September 2023. Dan rasio produktivitas terendah ada di bulan Juni dengan nilai 1,08 Juni 2023. Dan untuk di tengah-tengah ada 1,118. Dan ini ada perhitungan indeks produktivitas aspek produksi. Dan ini hasil perhitungan nilai indeks produktivitas produksi dan grafiknya. Dan hasilnya yaitu IP produksi tertinggi adalah 118 ada di bulan April 2023 dan September 2023. Dan indeks terendah adalah 99 pada bulan Juni 2023. Dan IP produksi tengah-tengah adalah 108. Dan untuk perhitungan kedua ada aspek organisasi. Dan ini ada datanya, data yang meliputi nilai tambah dan biaya umum. Dan di sini ada hasil perhitungan nilainya. Terus ada grafik rasio produktivitas organisasi. Setelah melihat grafiknya, yaitu rasio nilai tertinggi ada di 8,63 bulan Juli 2023. Dan nilai terendah 2,62 November 2023. Dan nilai tengah-tengah ada di 4,79. Dan indeks produktivitas aspek organisasi. Ini hasil perhitungannya dan grafiknya. Setelah dianalisis, IP organisasi tertinggi adalah 132 pada bulan Juli tahun 2023. Dan IP organisasi terendah adalah 40 pada bulan November 2023. Dan nilai di tengah-tengah ada 90. Dan ini ada perhitungan rasio produktivitas aspek penjualan. Dan ini ada data penjualan meliputi laba kotor dan biaya penjualan. Dan ini hasil perhitungan nilai rasio produktivitasnya. Dan di sini juga ada grafik. Dan untuk nilai tertinggi dari grafiknya yaitu 7,51 bulan Juni 2023. Dan nilai terendah, nilai penjualan terendah ada di 1,6 bulan Agustus 2023. Dan nilai tengah-tengah adalah 4,70. Dan untuk IP aspek penjualannya, dan untuk IP produktivitas aspek penjualan yaitu, dan ini hasil perhitungannya dan grafiknya. Setelah dianalisis, nilai tertinggi IP penjualan adalah 201 di bulan Juni 2023 dan nilai terendah 44 di bulan Agustus 2023 dan tengah-tengah 126. Dan ini ada perhitungan rasio produktivitas aspek produk.
Dan ini data meliputi data produk yang meliputi laba kotor dan biaya langsung. Dan ini hasil perhitungannya nilai rasio produktivitas produk. Setelah itu ada grafik rasio produktivitas produk. Dan nilai tertinggi adalah 0,32 pada bulan Oktober 2023 dan nilai terendah 0,17 Desember 2023 dan produk tengah-tengah 0,24. Dan untuk indeks produktivitas aspek produk yaitu, dan ini hasil perhitungannya dan juga grafiknya. Setelah dianalisis, nilai IP produk tertinggi adalah 156 pada bulan November 2023 dan terendah ada 84 pada bulan Agustus 2023 dan tengah-tengah ada 124. Dan ini ada perhitungan rasio produktivitas aspek tenaga kerja. Data tenaga kerja yang meliputi laba kotor dan gaji total. Dan ini hasil perhitungan nilainya. Setelah itu ada grafik, dan grafik menunjukkan nilai tertinggi adalah 3,16 pada bulan Januari 2024 dan nilai terendah 0,81 pada bulan Desember 2023 dan nilai tengah-tengah adalah 2,07 pada bulan Oktober 2023. Dan ini ada indeks produktivitasnya untuk tenaga kerja. Dan ini hasil perhitungannya dan juga grafiknya. Dan grafiknya nilai tertinggi adalah 323 pada bulan Januari 2024. Dan nilai terendah adalah 83 pada bulan Desember 2023. IP tengah-tengah adalah 212 pada bulan Oktober 2023. Dan setelah itu ada perhitungan rasio produktivitas aspek modal. Dan ini data modal yang meliputi pendapatan bersih dan modal. Dan ini ada hasil perhitungan nilai rasionya. Setelah itu ada grafik. Setelah dianalisis grafiknya, nilai tertinggi untuk modal yaitu 1,31 pada bulan Maret 2023 dan nilai terendah ada 0,59 pada bulan Maret 2024. Serta itu nilai tengah-tengah ada 0,93 pada bulan Agustus tahun 2023. Dan ini ada indeks produktivitas aspek modal. Ini hasil perhitungannya serta grafiknya. Dan nilai tertinggi adalah untuk modal adalah 107 pada bulan Maret 2023. Nilai terendah adalah 49 pada bulan Maret 2024. Nilai tengah-tengah adalah 87. Setelah itu ada perhitungan rasio produktivitas dan indeks produktivitas keseluruhan aspek. Dan ini hasil perhitungan rasio produktivitasnya. Tabel rasio produktivitas keseluruhan aspek. Setelah itu ada grafik rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek. Nah, ini rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek tertinggi adalah 4,96 pada aspek organisasi dan rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek terendah adalah 0,23 pada aspek produk. Dan ini aspek tengah-tengah ada 1,45 yaitu ditujukan pada tenaga kerja. Setelah itu ada perhitungan nilai rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek. Nah, setelah itu ada grafiknya yaitu nilai tertinggi ada di 1,48,50 pada tenaga kerja dan nilai terendah ada di organisasi yaitu 75,78. Nah, setelah itu peningkatan perbaikan produktivitas. Indeks produktivitas. Rata-rata produktivitas keseluruhan aspek terendah adalah 0,23 milik aspek produk. Oleh karena itu, usulan ataupun upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan produktivitas pada aspek produk yaitu sebagai berikut.
Nah, ini ada tindakan perbaikannya, yaitu perencanaan produk, pengembangan produk, tanggapan pemakai, keuntungan produk, analisis nilai. Dan solusinya yaitu bagaimanakah perencanaan produk yang baik. Solusinya yaitu jelas, terukur, sesuai kebutuhan pasar. Nah, bagaimanakah pengembangan produk yang baik? Itu ada inovatif, efisien, dan sesuai rencana. Setelah itu ada bagaimana tanggapan pemakai yang baik, positif, puas, dan merekomendasikan. Terus setelah itu bagaimanakah keuntungan produk yang baik, yaitu meningkatkan nilai bisnis dan loyalitas pelanggan. Setelah itu bagaimanakah analisis nilai yang baik, mengidentifikasi fungsi penting produk dengan biaya minimal tanpa mengurangi kualitas. Dan kesimpulannya yaitu untuk rata-rata rasio produktivitas, aspek dengan produktivitas rata-rata tinggi adalah organisasi 4,96, dan aspek dengan produktivitas rata-rata terendah adalah produk 0,23, dan aspek lainnya memiliki rata-rata produktivitas di kisaran 0,94 hingga 3,57. Dan rekomendasi peningkatan produktivitas aspek produk adalah pemanfaatan teknologi dalam proses produksi, kolaborasi tim yang solid dan komunikatif, evaluasi kinerja secara berkala dan objektif, peningkatan kualitas bahan baku, penyesuaian target kerja yang realistis. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.